Untuk selanjutnya kita masuk kepada kepada materi yang ketiga pada sesi pertama ini dengan judul adalah digitalisasi dalam bidang pelayanan kesehatan, potensi pengembangan dalam bidang dermatologi dan venerologi oleh Bapak Surahyo Sumarsono, BM MSc. Sebelumnya kita saksikan CV dari Pak Surahyo. Selamat pagi Pak Surahyo, atau akrabnya dipanggil Pak Yayo ini ya. Iya betul, kalau tadi Mas Hengki itu nama panggung, saya Yayo nama panggung siang, kalau malam Yayu. Enggak bercanda. Ya. Baik, ini mungkin langsung saja Pak Yayo untuk menyampaikan presentasinya. Iya, terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi pada seluruh peserta di webinar pagi ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali pada Ibu Dekan, pada Ibu Kadep, Ibu Ketua Panitia, Ibu semua kebetulan yang telah mengundang saya untuk sekedar ikut berbagi cerita tentang pengalaman di bidang digitalisasi di bidang kesehatan. Tadi juga Prof. Hardianto juga sudah memulai dengan satu penjelasan yang menarik tentang digitalisasi dan transformasi digital. Jadi kebetulan di sini kita lihat di judul yang diberikan pada saya adalah digitalisasi. Memang semuanya harus dimulai dari digitasi dulu. Tadi Mas Hengki sudah menjelaskan proses dari analog ke digital dengan melakukan scanning. Kalau di bidang dermatologi juga mungkin melakukan pemotretan yang dulunya mungkin manual, mulai dari sekedar data pasien dari kertas, kemudian foto mengenai mungkin luka atau apapun yang menjadi sesuatu yang digital, yang nantinya prosesnya akan dilakukan melalui sistem informasi, apakah itu menggunakan komunikasi menggunakan WhatsApp atau menggunakan email, itu yang kita sebut sebagai digitalisasi. Nah, sedangkan transformasi digital lebih dari itu, karena itu akan melibatkan bagaimana misalnya organisasi itu berubah, misalnya kaidah-kaidah misalnya menggunakan informed consent harus diikuti, kemudian pendidikan atau edukasi pada para pemberi layanan kesehatan juga harus ditingkatkan dengan pemahaman sistem informasi kesehatan. Itulah transformasi digital. Jadi kalau kita di sini sebenarnya masih ada beberapa step yang akan kita ikuti ke situ. Nah, kebetulan sekali juga Kementerian Kesehatan per Juli 2021 kemarin mereka membuat DTO atau Digital Transformation Office. Nah, di sini kebetulan mereka melakukan beberapa prioritas-prioritas kegiatan yang akan dilakukan sampai tahun 2024 ya. Jadi sudah di launching seperti yang dijelaskan oleh Prof. Hardianto 16 Desember 2021. Ada 3 klaster atau kelompok, yaitu pertama tentang integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, 2 integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, 3 adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu juga yang penting di poin B atau kedua tadi ada integrasi proses bisnis dan peningkatan SDM yang kaitannya dengan topik kita hari ini juga yang juga dibawakan oleh Mas Hengki. Dan juga pengembangan ekosistem teknologi kesehatan, terutama di bidang dermatologi. Ada perluasan teknologi telemedicine, jadi fokus utama juga dari Kementerian Kesehatan, walaupun sebelum pandemi pun sudah menjadi satu hal penting, dengan adanya pandemi menjadi lebih penting lagi gitu ya. Dan adanya ekosistem untuk informasi teknologi kesehatan dan bioteknologi kesehatan. Ini inovasi-inovasi baru yang harus difasilitasi. Dan juga salah satu poin penting dari Prof. Hari tadi adalah tentang regulasi, karena kembali lagi banyak hal yang berhubungan dengan digitalisasi kesehatan itu belum didukung dengan regulasi yang bagus, yang siap, sesuai. Contoh seperti telemedicine tadi disebutkan sudah ada Permenkes nomor 20 tahun 2019, itu hanya melindungi atau mengcover layanan telemedicine antar Fasiankes. Sedangkan saat ini justru yang paling menjadi perhatian dalam era pandemi adalah dari dokter ke pasien, sehingga saat ini hanya baru ada surat edaran atau dari Perkonsil yang mana itu lebih disebut sebagai relaksasi regulasi atau pelunakan terhadap aturan hukum karena adanya pandemi. Jadi mereka masih mengkhawatirkan begitu pandemi selesai, aturannya dicabut, seharusnya layanan telemedicine antar dokter pasien berbasis platform itu
tidak legal, tidak boleh, karena tidak ada aturan hukumnya gitu. Itu yang justru akan menjadi nanti kita lihat di belakang bagaimana dengan teledermatologi dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat lagi juga di penggunaan digital dermatologi atau digitalisasi dalam layanan kesehatan di bidang dermatologi itu beberapa bisa kita bagi kelompok, ada yang nanti ke arah pembelajaran, ke pencegahan, diagnosis, pemantauan pengobatan, kepuasan pasien, dan konsep legal. Nah, ini cukup menarik seperti yang juga dijelaskan oleh Prof. Hardianto dan Mas Hengki mengenai penggunaan telemedicine, spesifiknya lagi teledermatologi. Ternyata di sini kita lihat bahwa memberikan banyak kebaikan gitu ya, atau hal baik yang bisa didapatkan baik dari kalangan dokter umum maupun residen gitu ya, karena kita lihat di beberapa penelitian terutama di luar sana ya, kalau di Indonesia mungkin belum begitu banyak hasilnya. PR-nya saya juga ini karena saya di situ, yaitu adalah peningkatannya sangat tinggi gitu ya. Kemudian kurikulum juga sudah dimasukkan di beberapa residensi DV di USA ya, ada 56 program residensi, 47% memasukkan telemedicine sebagai bagian kurikulum ya, dan 21% menawarkan program pendidikan teledermatologi gitu, kebetulan penelitian tahun 2016 gitu ya. Kemudian materi pembelajaran dermatologi online seperti juga yang dijelaskan Mas Hengki tadi menggunakan sosial media gitu ya. Ya, ini mungkin nanti juga seperti yang dijelaskan Prof. Har mengenai etika sosial media di sini. Kalau kita bicara skupnya untuk proses pembelajaran, pastinya kita akan atur dengan satu kriteria atau limitasi tertentu dari sisi teknologinya, karena begitu kita bicara sosial media itu adalah media untuk bersosialisasi, itu pasti hubungannya adalah dengan publik atau umum. Padahal kalau kita bicara pembelajaran, kita harus mengelompokkan pada satu kelompok tersendiri, sehingga disitulah mungkin kita kenal kalau di Facebook, Instagram, atau YouTube kita buat semacam grup atau apa, memang yang orang-orang secara intens, serius ingin mengikuti untuk bergabung. Karena kalau kita biarkan terbuka juga, seperti juga dibawakan oleh Prof. Hardianto, ada kemungkinan akan ada pelanggaran etika dan lain-lain seperti iklan dan segala macam hal yang istilahnya dokter mengiklankan diri, mengiklankan produk. Sehingga nanti kita perlu cermati, di belakang ada penjelasan sosial media disebutkan di sini adalah sosial media yang kita batasi secara teknologi juga gitu ya, bukan yang betul-betul diblong secara umum gitu ya. Nah, artinya kalau kita lihat lagi penelitian tentang teledermatologi ini juga dari tahun ke tahun cukup meningkat ya, dari tahun 95 sampai 2018, kebetulan ini data agak sedikit lama gitu ya, tapi yang jelas intensitasnya meningkat dengan kualitas layanan yang semakin bagus juga dengan adanya perkembangan teknologi yang makin bagus ke situ. Kemudian dari sisi pembelajaran, ini contoh tadi disebutkan oleh Dr. Hengki juga mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Visual DX gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis web untuk bisa menampilkan tentang cara cepat mencari rangkuman suatu penyakit, memberikan kemungkinan diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik, mendiagnosis hasil dermoskopi dengan kesulitan yang berbeda, itu juga sudah mulai banyak diterapkan di berbagai layanan-layanan yang berbasis digital atau online di internet tersebut gitu ya. Sehingga di sini juga ada penelitian menyebutkan teledermatologi dianggap sebagai alat pembelajaran yang berharga oleh 88 presiden dan 79 mahasiswa kedokteran, terutama untuk pembelajaran berdasarkan praktik dan pengetahuan kedokteran. Ini Poyers tahun 2015 gitu ya. Kemudian juga kita lihat ada yang disebutkan pembelajaran dermatologi virtual bisa mencapai lebih banyak orang, lebih hemat biaya, lebih fleksibel dan lebih portable. Tadi saya kira Dr. Hengki juga sudah menjelaskan ya, dengan jangkauan yang lebih luas dengan adanya internet sehingga bisa kemana-mana kapan saja, walaupun tadi disebutkan kalau kita bicara pembelajaran interaktif atau sifatnya online, itu kaitannya juga tentang bagaimana integritas mahasiswa, karena ya pengalaman kami juga kalau ngajar gitu ya, kalau ternyata ditinggal tiduran, ditinggal main game, ditinggal bikin Indomie, sekali itu kadang ya terenyuh juga, walaupun sebenarnya kadang-kadang kita ya yang penting ilmunya nyampe nggak apa-apa lah gitu ya, karena toh mereka juga mungkin punya kegiatan lain. Karena survei dari UGM juga kalau kita lihat dari PIKA, banyak yang mengeluhkan beban mereka jadi lebih berat karena banyaknya tugas dan lain-lain, sehingga kadang dibilang pembelajaran online mungkin lebih capek dari pembelajaran offline. Dosennya juga begitu kan ya, karena kita harus menyiapkan banyak hal, kadang ngajarnya malam, kadang diselingi rapat, kadang ada beberapa dosen ngajar dan rapat. Saya melihat ada 2 atau 3 gadget dinyalakan bersama karena dia harus tumpuk-tumpukan dan lain-lain. Tapi yang jelas ya memang itulah tantangan yang sedang kita hadapi sekarang gitu ya. Kemudian juga pembelajaran akan jadi lebih interaktif karena dengan adanya visualisasi. Oh ya, jadi saya lupa bahwa digitasi atau berubah dari analog menjadi digital di bidang dermatologi sebenarnya ada lagi yang saat ini belum bisa tercover dengan baik, yaitu menurut saya bukan hanya visual saja, itu apa? Bau.
Karena sebenarnya teknologi sensor untuk mekonversi bau menjadi data digital itu juga sudah ada memang, tapi masih mahal gitu. Sehingga harusnya tidak hanya dengan visual saja, karena saya yakin seperti yang disebutkan tadi, teknologi tidak akan mungkin menggantikan dokter, karena itu adalah hubungan antar manusia juga ya, banyak hal yang sifatnya non teknis, dan plus juga tadi hal-hal yang sifatnya juga dari analog ke digital, itu harusnya ke depan akan banyak lagi sensor itu bisa dari handphone langsung seperti kamera, GPS atau mikrofon dan lain-lain, tapi juga alat yang ditambahkan, karena di beberapa konteks teknologi di bidang teknologi kita juga tetap memerlukan alat tambahan yang ditancapkan di handphone supaya datanya lebih akurat. Jadi contoh foto juga mungkin tidak sebagus kalau pakai kamera digital besar, atau pengukuran UV dan lain-lain juga nanti biasanya kita tambahkan alat tambahan di handphone, tidak hanya menggunakan sensor yang ada di handphone. Nah, kembali lagi juga di sini disebutkan betul bahwa penggunaan tadi seperti sosial media seperti Facebook, Instagram dan lain-lain cukup membuat motivasi belajar mereka juga lebih tinggi lagi, terutama anak-anak muda sekarang, dia mungkin mahasiswa kedokteran sekarang, residen sekarang juga lebih gaul gitu ya, dan itu tentunya harus kita fasilitasi juga dengan baik, karena kalau tidak ya akhirnya akan menjadi pembelajaran yang membosankan hanya berbasis misalnya Zoom atau menggunakan Google Meeting segala macam, yang kadang tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan lebih nyaman ke dosen gitu ya, karena kita sebutkan sering ada berdosen hanya datar saja ngajar terus blank sampai ngeblong sampai selesai, nggak ada kesempatan diskusi. Sedangkan di sosial media mereka bisa memberikan komentar dan lain-lain. Nah, cuman sekali lagi juga untuk menghindari tadi misalnya ada pelanggaran etika ataupun yang lain gitu ya, itu harus ada pembatasan, dan teknologi sebenarnya memungkinkan untuk melakukan itu. Kita batasi dari semacam grup, setting privasinya, foto tertentu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, itu sebenarnya semuanya bisa dilakukan. Karena sering terjadi misalnya ada orang selfie dengan pasien, tahu-tahu nanti dikomentari kok nggak sopan sekali gitu ya, ada orang sakit di selfie, dia bangga saya sudah lagi jaga sampai jam 12 malam nih, terus di selfie di rumah sakit, dan itu kan juga misalnya ternyata foto pasiennya tidak di blur, tidak di block, sehingga kelihatan jelas dan segala macam. Nah, artinya kita lihat lagi beberapa teknologi seperti yang di slide di sini sebutkan, ada contoh misalnya berbasis web gitu ya, dari sisi instructor dan learner bisa saling berinteraksi dengan lebih mudah. Kadang kalau interaktif langsung jadi sungkan, apalagi orang Asia gitu ya, untuk melakukan pertanyaan segala macam hal. Dengan model pembelajaran berbasis web seperti ini, dan modelnya adalah sifatnya tidak interaktif ya, artinya dia bisa anytime melakukan, mungkin kita posting dulu seperti Mas Hengki bikin video di YouTube, kemudian nanti ada komentar-komentar dari koleganya, dari mahasiswanya, dari sidenya, di hari lain-lain pun nggak masalah, nanti dikomentari lagi dan lain-lain. Tapi ada juga yang memang secara interaktif harus kita lakukan gitu ya, karena ada konfirmasi tertentu, ada hal tertentu yang harus kita lakukan secara urgent, sehingga kita melakukan kegiatan interaktif menggunakan video call dari WhatsApp atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom dan lain-lain seperti yang disebutkan di situ. Oke, nah kita lihat lagi juga ternyata bahwa sosial media bisa meningkatkan kolaborasi, sudah banyak sekali penelitian yang memberikan hal itu. Nah itu yang tadi kita lihat kata kuncinya ternyata dari sisi kolaborasi. Kolaborasi itu seperti misalnya juga kalau kita pakai teknologi adalah kita ngedit bareng dokumen di Google Docs, atau kita pakai OneDrive dengan menggunakan Microsoft 365 Office dia. Itu adalah di mana kita bisa bekerja bersama. Nah, pada saat tertentu itu akan ternyata jadi lebih efektif. Ya, di sosial media juga begitu ya. Ada satu konten tertentu kita bisa upload di YouTube di Facebook dengan Notes misalnya, itu kita bisa edit bersama jadi konten yang bagus. Nanti akhirnya mungkin bahkan jadi inisiasi adanya paper yang lebih serius dalam bentuk akademis dan lain-lain. Jadi kita lihat bahwa kita betul harus cukup peduli juga bagaimana sosial media digunakan dengan bijak, karena kalau tidak nanti akan ya jadi pisau bermata dua gitu ya, yang sering terjadi di berbagai hal yang. Kemudian di sisi pencegahan itu juga saya kira teknologinya juga sudah makin tinggi, makin bagus gitu ya. Contoh tadi kita lihat di sini ada penelitian menyebutkan penggunaan aplikasi di handphone untuk menghitung lama dan kekuatan paparan UV dan menyediakan reminder untuk pengguna dengan alat yang tipis, nyaman dan mudah digunakan, itu terutama mungkin di negara-negara subtropis ya dan lain-lain. Kalau Indonesia mungkin nggak begitu peduli ya, misalnya karena beberapa hal tertentu berdasarkan tipe kulitnya. Nah ini juga dalam perkembangannya di teknologinya juga makin lama makin akurat, plus juga sudah banyak juga device-device yang bisa kita tambahkan dengan harga lebih murah dan kualitas yang lebih bagus. Jadi kita tancapkan di colokan USB Type-C atau micro USB-nya, dia bisa mengukur dengan lebih detail, lebih akurat gitu ya. Dan ini juga bukan hal yang mewah atau yang mahal lagi di era sekarang. Saya kira teman-teman di elektro juga sudah mulai
mencoba mengembangkan berbagai electronic medical device yang bisa kita integrasikan di berbagai kebutuhan kita di Fakultas Kedokteran dan lain-lain. Ya. Kemudian tadi ada penggunaan teknologi, kemudian ternyata 70% pasien mau menggunakan telepon genggam untuk konsultasi pasien ke depannya dan mau merekomendasikan pasien psoriasis dan seterusnya. Ini juga contoh beberapa aplikasi yang ada gitu ya. Di sisi teledermologi dan follow up digital ada bisa gunakan total body fotografi dan digital demoscopy. Memang mau tidak mau di sini kita lihat bahwa ketergantungan kita pada peralatan digital yang berhubungan dengan optik ya, berhubungan dengan hasil kualitas foto itu akan menjadi sangat-sangat dibutuhkan di bidang teledermatologi gitu ya. Kemudian di diagnosis tadi kita lihat dalam konteks telemedicine juga ada yang namanya sifatnya interaktif, ada juga yang sifatnya store and forward teknologi. Jadi kita kirimkan dulu, nanti nunggu berapa saat ketika dokter spesialisnya mungkin punya waktu, ini dari dokter umum di puskesmas ya, baru dia bisa jawab lagi. Nah ini kita sebut sebagai pendekatan store and forward, kita simpan kemudian kita kirimkan. Nah, ini ternyata juga memberikan banyak keuntungan, kebaikan di dalam proses diagnosis itu sendiri juga gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Baik, ya. Kemudian penggunaan multispektral digital simulation analysis juga ini yang diceritakan oleh Mas Engki tadi tentang machine learning atau artificial intelligence. Ini juga semakin banyak digunakan walaupun sekali lagi ini akan lebih menjadi alat bantu karena sekali lagi decision yang terakhirnya adalah dari dokternya sendiri, manusia, karena banyak hal yang ternyata tidak bisa dengan mudah bisa kita digitalisasikan gitu ya, digitalisasi. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan teknologi yang digunakan dalam konsep AI atau machine learning. Kenapa kita butuhkan itu? Adalah gini, karena komputer itu mampu mengelola data jauh lebih banyak, perhitungannya jauh lebih cepat, dengan kompleksitas lebih tinggi. Tapi keputusan terakhir biasanya tetap pada manusia karena ada hal-hal yang mungkin tidak mungkin kita digitalkan gitu ya. Ini yang akan jadi juga pertimbangan kita dalam proses digitalisasi pelayanan kesehatan gitu ya. Tapi yang jelas ini akan sangat membantu ketika kita berhadapan dengan data yang sangat besar sekali dengan kebutuhan urgensi perhitungan yang harus cepat, sistem akan sangat membantu dengan pendekatan logik-logik yang lebih hebat, lebih canggih. Tadi ada AI, ada big data analitik, ada machine learning dan lain-lain. Kemudian nah di sisi pengobatan juga disebutkan teledermatologi seperti yang disebutkan Prof. Mengurangi rata-rata waktu evaluasi dan waktu terapi dibanding dengan kunjungan tatap muka. Tidak berian Carter tahun 2017 gitu ya. Kemudian juga konkordasi diagnosis dan tata laksana antara teledermatologis dan in-person dermatologis adalah 89,7% dan seterusnya. Nah, kita lihat secara umum juga bahwa pelayanan dari teledermatologi itu modelnya ada berapa? Ada secara umum kita bagi jadi 4 gitu ya. Ada yang sifatnya konsultatif, yaitu adalah bagaimana antara peminta jasa konsultasi dan pemberi jasa konsultasi, misalnya ini dari puskesmas A ke rumah sakit umum daerah mana dan lain-lain gitu ya. Ada proses bagaimana teledermatologisnya serving as a consultant provider gitu ya. Kemudian ada lagi yang triase, bagaimana juga telemedicine akan sangat membantu bisa memfilter mana-mana yang memang harus dirujuk secara fisik dan mana yang mungkin tidak perlu kita rujuk karena bisa dilayani dengan konsultasi melalui online. Dan yang ketiga adalah direct care, ini pasien langsung bisa mengambil foto dan langsung berkonsultasi dengan dokternya yang di Indonesia saat ini belum dilindungi oleh hukum dengan baik gitu ya. Dan terakhir tentang following, untuk follow up-nya. Ini sebenarnya juga aturan hukum di Indonesia menyebutkan bahwa telemedicine hanya boleh dilakukan oleh pasien yang sudah punya rekam medis dan dokternya ada di Fasiankes. Nah ini kembali lagi kalau kita bicara platform, mereka tidak di Fasiankes dan tidak ada rekam medisnya secara resmi di dalam sistem itu sendiri gitu ya. Untuk pengobatan, ini menjadi metode yang lebih efisien untuk follow up pasien, perkembangan terapi, monitoring lesi mencurigakan, pasca terapi dan segala macam hal gitu ya. Termasuk kualitas pendataan pasien. Nah, ini yang kadang sering ditanyakan, Pak Yaya kalau teledermatologi juga bisa pakai WA, sangat bisa sekali. Tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang pendataan pasien, tentang bagaimana kita melakukan pendatabasean tentang mungkin data-data penunjangnya, itu akan sangat merepotkan sehingga kadang kita memang butuh sistem telemedicine yang spesifik untuk hal itu. Kenapa? Makanya mungkin disarankan menggunakan berbagai pendekatan telemedicine yang lebih lain seperti ada di pemerintah atau ada namanya Temenin lah atau sekarang namanya Komen. Kalau di saat itu ada namanya Tekon, karena itu semuanya akan terintegrasi menjadi satu data yang bisa kita kelola bersama untuk kemudian harinya dan juga untuk pembelajaran dibanding kalau kita hanya berbasis WA gitu ya dan lain. Untuk follow up, untuk fitur chat juga ternyata memberikan banyak sekali kemudahan bagi para pasien dalam berinteraksi dengan dokternya.
pengingat juga begitu, minum obat, menilai ketaatan pengobatan dengan sistem monitoring dan akuntabilitas gitu ya, bisa. Nah ini contoh saya tampilkan bagaimana mekanisme telemedicine yang dimiliki Kementerian Kesehatan dengan nama Temenin, sekarang sudah ganti menjadi Komen. Ya baik, 2 menit lagi ya. Nah di mana ini interaksi antara puskesmas yang diampu dengan RS pengampunya gitu ya. Misalnya puskesmas Samigaluh dengan RSUD Wates yang nantinya juga akan naik lagi, begitu RSUD Wates tidak mampu dia akan minta referensi ke atau ekspertis ke Sarjito dan lain-lain. Nah di situ ada aplikasi berbasis web yang sangat mudah digunakan. Kemudian kita bisa data seluruh data pasiennya atau bahkan bisa integrasi dengan Simpus sehingga rekam medisnya sudah bisa kita baca dengan mudah, data-data pasien awalnya. Kita tambahkan data penunjang, nah di konsep teledermologi kita tambahkan foto-foto berkualitas tinggi, apakah dari digital kamera atau handphone, kita kirim ke situ. Mungkin perlu data penunjang lain, connect ke EKG digital, mungkin ke USG dan segala macam, dikirimkan melalui server Kemenkes, dibaca oleh dokter spesialis kulit yang ada di RSUD atau di RSUP dan seterusnya, diberikan jawaban dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini bagaimana telemedicine ini akan sangat membantu, apalagi juga di era pandemi pada saat kita akan menghindari adanya tatap muka yang mungkin bisa membahayakan gitu. Kepuasan pasien juga ternyata cukup tinggi dengan adanya layanan berbasis online, tapi juga dengan catatan karena pekerjaan kami terakhir dengan UNDP dan Kemenkes, kami lihat bahwa jangkauan ke daerah rural atau 3T, remote rural area itu masih belum terfasilitasi dengan baik juga, sehingga bagaimanapun kita masih punya PR bagaimana menggunakan digital strategi kesehatan digital yang bisa menjangkau teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah 3T. Yang mana jika mereka sangat membutuhkan. Kalau yang di daerah perkotaan urban mereka sudah sangat puas dengan berbagai bentuk layanan kesehatan digital. Konsep legalnya juga begitu, saya kira Prof. Har sudah menjelaskan cukup banyak tentang bagaimana harus ada dokumentasi dengan baik di Permenkes, di Perkonsil segala macam, bagaimana data rekam medis elektronik harus dilakukan dengan baik, fotografi juga harus dilakukan dengan standar yang tinggi, ada etisnya, jaga privasi, kualitasnya harus sesuai, walaupun hanya menggunakan smartphone. Persetujuan verbal juga sudah dilakukan, tapi tetap direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan yang terdokumentasi. Nah ini contoh teknologi-teknologi juga sudah banyak digunakan untuk misalnya penyandian segala macam hal. Jadi jangan khawatir sebenarnya kalau kita pilih teknologi yang tepat, semua data akan terlindungi dengan baik. Jadi kerahasiaannya tidak akan mudah terbocorkan keluar. Ya, seperti WA itu juga sangat aman karena persandiannya dari end to end user. Cuman ya itu sifatnya tidak mudah di-share, artinya saat itu ya kalau kita mau jadi membaca itu kita harus jadi gabung di grup itu atau membaca dari data pribadi di handphone yang bersangkutan. Sedangkan dengan sistem kita bisa lebih mudah dikelola. Dan itu pun juga sudah ada penyandiannya, ada proses user authentication dan lain-lain yang memang sebenarnya teknologinya sudah memenuhi untuk hal itu gitu ya. Kemudian tadi disebutkan ya untuk pemanduan penggunaan penyimpanan fotografi dan benar itu juga ada hal yang harus kita cermati. Plus juga tentang pembiayaan ini juga satu hal yang harus dicermati, seperti juga di telemedicine seperti Temenin. Itu kan ada aturan misalnya berapa belas ribu yang diberikan pada dokter spesialis, tapi beberapa daerah itu punya perda yang cukup bagus untuk mendukung dokter-dokternya, mereka menambahkan dana tersendiri untuk ke situ dan lain. Nah ini karena rusun bagaimana juga akan menjadi isu yang menarik. Apalagi karena bagaimanapun Anda akan mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai seorang dokter spesialis dalam memberikan ekspertis bagi para dokter umum. Kalau tidak dikelola dengan baik itu akan jadi masalah juga, karena itu masalah pendapatan. Dan ini juga BPJS sudah melakukan uji coba di beberapa tempat untuk menguji bagaimana nanti layanan telemedicine juga dimasukkan di dalam skemanya di BPJS dan lain-lain. Nah, ini terakhir sebagai rangkuman. Jadi ke depan akan seperti apakah di dermatologi secara digital? Nah, kalau maaf gambarnya kecil gitu ya. Tapi yang jelas kita ada pasien di atas yang mungkin sebelum mereka periksa mereka akan melakukan searching atau browsing dulu di internet mencari beberapa hal yang kadang menyulitkan dokter juga karena dia datang dengan print-printan hasil Google yang sangat daki-daki meyakinkan, malah bikin bingung dokternya gitu kali ya dan lain-lain. Nah, berikutnya apakah dia bisa either langsung membuat ke puskesmas dulu, misalnya primary healthcare, kemudian dari puskesmas akan ditele-dermatologikan ke dokter spesialis di RSUD atau RSUP di atasnya, dan ada beberapa follow up di atasnya, atau dia langsung membuka aplikasi langsung berhubungan dengan dokter spesialis kulit yang akan dilayani dengan sistem teledermatologi, atau secara physically dia akan memang berkunjung ke dokter spesialis kulit, atau dia melakukan pelayanan sendiri, artinya dia akan mencoba mencari berbagai informasi yang ada, dilayani dengan aplikasi-aplikasi berbasis robot gitu ya, self diagnosing app,
dan ada reassurance. Jadi nah di situ nanti akan ada proses bagaimana dari satu titik akan di referral atau dirujuk tapi ujungnya kita lihat ternyata semuanya tetap ke dokter kulit yang benerannya gitu ya. Artinya setelah melalui beberapa sistem atau aplikasi, kita lihat panah-panahnya akan ke sana mendapatkan treatment, nanti juga ada proses continue monitoring dengan menggunakan teledermatologi. Ini saya ambil dari aplikasi dari paper terbarunya Cleanest dan lain-lain ya, Digital Future of Dermatology ya. Ini yang saya kira cukup menarik untuk kita cermati bagaimana ke depan pemetaan flow-nya atau proses bisnisnya dalam pelayanan dermatologi berbasis digital. Mungkin itu dari saya, sekian. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Niken. Terima kasih Pak Yayo atas paparannya yang sangat menarik dan membuka wawasan kita mengenai teledermatologi atau telemedicine. Baik Bapak dan Ibu serta seluruh peserta, kita sudah menyelesaikan semua topik pada sesi ini dan kita akan masuk kepada sesi diskusi. Nah, untuk itu sudah masuk banyak pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kami pilih di sini pertanyaan dan juga yang akan dijawab langsung oleh narasumber. Nah, ini mohon untuk narasumber bisa menjawab nanti karena juga waktunya terbatas, singkat padat begitu ya, Prof dan Dokter. Jadi yang pertama untuk Prof Hardianto, Prof, ini saya gabung saja pertanyaannya dari Dr. Raihan Prayoga dari RSUD Petala Bumi, Provinsi Riau, yang menanyakan jika terjadi misdiagnosis dan pasien merasa dirugikan, misalnya ini dalam telemedicine ya Prof, bagaimana dengan perlindungan pasien dan juga perlindungan nakes dalam hal ini? Kemudian saya gabung dengan pertanyaan dari Dr. Septina Yosefin dari Puskesmas Lao dari NTT mengenai SIP, Prof. Jadi untuk telemedicine itu kan tadi disebutkan bahwa dia menggunakan SIP di tempat bekerja. Tapi apakah harus ada SIP khusus untuk melaksanakan telemedicine ini, Prof? Dipersilakan, Prof Har, singkat dan padat ya, Prof. Suaranya belum masuk, Prof. Mungkin masih mute. Oh, yang pertama tadi apa? Bagaimana perlindungan untuk pasien dan juga tenaga kesehatan jika misalnya ada dugaan misdiagnosis gitu, Prof? Yang pertama tadi yang. Ya, bagaimana perlindungan untuk pasien? Dari Dr. Raihan tadi. Ya, Dr. Raihan dari Riau, Prof. Ya, terima kasih. Jadi misdiagnosis itu bisa terjadi tanpa telemedicine pun tidak bisa terjadi. Oleh karena itu inform kerjaan ini mengikat baik kepada dokter ataupun baik kepada pasiennya sendiri ya. Jadi oleh karena itu memang salah satu kelemahan dari telemedicine, kita tidak bisa memeriksa pasien itu secara direct, secara langsung. Ya apalagi kalau di dermatologi hanya foto kan. Nah foto ini kadang-kadang fotonya kabur dan sebagainya ya. Oleh karena itu, ya prinsipnya bunuhan. Jadi kita memberikan sesuatu, memberikan putusan atau resep yang tidak membahayakan atau menimbulkan risiko kepada pasien. Ya. Jadi dengan inform kerjaan ini sebenarnya terikat. Ada kesalahan sebenarnya, ya pasien harus sudah sadar bahwa itu memang dengan telemedicine kemungkinan itu bisa terjadi. Ya kita sebagai dokter ya tentu sudah harus hati-hati ya, atau memang harus hati-hati. Ya saya kira itu jawabannya. Ya, makasih Prof. Untuk yang mengenai SIP untuk dokter yang melaksanakan telemedicine itu apakah cukup SIP di tempat dia bekerja yang menyelenggarakan, atau ada SIP khusus, Prof? SIP kita itu hanya dibatasi 3 tempat praktek, apakah di rumah sakit, apa di klinik kita. Tidak ada tambahan SIP khusus telemedicine, tidak ada. Saya kira itu juga pertanyaan Dr. Wowo yang terakhir saya baca di chat itu, apakah perlu STR kalau di rumah sakit lain ya? Tidak bisa. STR itu hanya STR-nya 3, SIP-nya juga maksimal 3.
Baik, Prof. Tidak perlu ada SIP khusus telemedicine. Ya, terima kasih Prof. Jadi tidak perlu khusus SIP telemedicine ya Prof. Ya, baik, terima kasih Prof Har. Matur nuwun. Sekarang kita menuju ke pertanyaan untuk Dr. Hengki. Ini ada beberapa, cuma karena waktunya sedikit. Ini mungkin yang saya bacakan. Apakah terdapat risiko perbedaan persepsi visual langsung, maksudnya memeriksa langsung dengan menggunakan digitalisasi dan bagaimana manajemennya, Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya kira resiko itu selalu ada ya. Kalau misalnya dari foto ya, karena kita tidak melihat slide secara keseluruhan kalau di PA ya. Nah, tetapi itu bisa kita hindari dengan whole slide scanner tadi. Jadi kita scanning semua sehingga patolog yang dikonsuli itu melihat secara keseluruhan. Terus kemudian disertai tentu dengan data-data klinis dan radiologis yang diperlukan ya. Karena kalau tidak pakai itu ya masih ada kemungkinan miss juga gitu. Karena kualitas gambar kualitas gambarnya kan sudah sudah bagus gitu ya, tetapi tanpa disertai dengan data klinis yang lengkap, radiologis kan kita juga kadang bisa miss gitu. Nah, sudah lengkap pun itu kadang miss, apalagi yang enggak lengkap gitu kan. Nah, itu bisa ada potensi itu. Nah, tetapi tentu dengan kemajuan teknologi mungkin nanti Pak Yayo bisa menjelaskan lebih detail ya. Sebenarnya kan ada lewat AI itu juga bisa diolah gambarnya dulu gitu, analisisnya bisa lebih akurat gitu ya, dan itu memerlukan proses yang panjang. Kayak misalnya untuk menentukan indeks KI67 itu sebenarnya di awal ketika develop si mesinnya ini itu tuh harus disupport data, disuplai data dari bacaan interpretasi patolog dikumpulkan sehingga nanti sampai si mesin ini bisa benar-benar akurat ngitung KI67 indeks proliferasi itu. Jadi tidak perlu dilatih gitu ya Pak ya, modelnya dilatih dulu, dikasih suplai data yang banyak dari patolog gitu sehingga nanti validitasnya itu sudah mendekati 100% gitu. Okay, ya. Jadi untuk untuk mengatasi seperti itu ya, ada mekanisme seperti itu. Ya, sudah difikirkan ya Dr. Hengki ya untuk mengatasi perbedaan validitas tadi nggih. Terima kasih Dr. Hengki sudah menjawab. Untuk Pak Yayo, ini ada pertanyaan Pak Yayo dari Dr. Fitri Firdausia dari Rumah Sakit Saiful Anwar yang menanyakan ini tadi karena Pak Yayo terlibat ya dalam pengembangan digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana untuk statusnya nih Pak Yayo? Bukan status Pak Yayo ya, tapi status perkembangan digitalisasi di Indonesia itu sampai mana gitu sekarang, dan apakah misalnya rekam medis pasien di rumah sakit A itu juga bisa terhubung ke rumah sakit B begitu. Monggo Pak Yayo. Matur nuwun Dr. Nikan, terima kasih pada Bu Dr. Fitri Firdausi ya. Betul tentang status pengembangan sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia ini sebenarnya menuju ke arah yang baik. Artinya dengan adanya terobosan yang cukup hebat di Kementerian Kesehatan dari tahun lalu untuk melakukan istilahnya standarisasi, kemudian menggunakan platform yang terintegrasi, nanti ada yang namanya Indonesian Health Service, segala macam hal. Nanti harapannya dari sekitar 400 aplikasi sistem kesehatan nasional di Indonesia itu akan dirampingkan. Jadi di kesehatan itu yang paling pusing itu adalah karena tiap rumah sakit, tiap dinas itu punya sendiri-sendiri. Puskesmas juga punya sendiri. Jadi ada ratusan yang betul-betul, dan Pak Menteri bilang dulu aplikasi kesehatan nasional itu digunakan hanya untuk membuat laporan biar atasannya senang, bukan untuk memberikan layanan kesehatan. Makanya dibongkar habis-habisan saat ini. Nah, ini harapannya ke depan nanti akan ada satu platform yang terintegrasi menginduk gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ganti aplikasi segala macam karena target diprioritaskan integrasi data ya. Jadi nanti setiap aplikasi yang ada biarkan jalan tapi dirombak, distandarisasi protokol data yang lain sehingga laporannya akan terintegrasi dan terjadi sinkronisasi, nggak ada lagi duplikasi ngisi ini itu berkali-kali dan lain-lain. Nah, kedua dari sisi SDM-nya juga nanti akan diusahakan akan ada proses untuk Kominfo kan punya ya pelatihan namanya digital talent ya untuk pelatihan tiap bulan berapa ratus di daerah tertentu. Ini di kesehatan juga akan ke arah, karena nanti
ujung paling bawah di yang paling di lini paling depan berhadapan dengan pasien itu yang paling utama, karena nanti akan menjadikan bagaimana sistem kesehatan nasional itu terintegrasi dengan baik. Sorry, yang kedua tadi saya lupa pertanyaan. Nomor 2 tadi, apakah tersambung rekam medis di rumah sakit? Oh iya betul A ya. dan B? Ini juga kembali lagi seperti tadi, induk dari sistem kesehatan itu kan adalah rekam medis, karena itu kan jadi acuan dari semua. Nah saat ini memang masih ada kendala di mana kesepakatan antar rumah sakit belum terjadi dengan baik, tapi arahnya ke sana karena undang-undangnya juga sedang digodok terus sampai ada kira-kira moga tahun ini bisa selesai untuk RME, rekam medis elektronik, sehingga nanti bisa nyambung satu sama lain, karena ada beberapa aturan protokol yang harus distandarisasi, disamakan untuk diikuti di masing-masing SIM RS, karena kembali lagi tadi diberitakan dulu sebelum ada panduan ini semua rumah sakit bikin sendiri-sendiri dengan gaya yang berbeda-beda, itu yang jadi kendala. Tapi ke depan insya Allah saya yakin 2024 kita akan lebih bagus, lebih terintegrasi, lebih mulus, datanya lebih ya. Ya, Contoh lagi maaf yang mungkin saat ini lagi concern adalah Peduli Lindungi itu nanti akan sekarang kan sudah digunakan lebih dari 90 juta. Jadi saat ini satu-satunya aplikasi kesehatan di Indonesia yang penggunanya paling banyak adalah Peduli Lindungi. Itu nanti harapannya akan jadi antar muka sistem informasi yang berhubungan dengan pasien atau masyarakat langsung. Jadi akan ada dua nanti intinya, satu aplikasi berhadapan dengan Vasenkes, satu lagi dengan masyarakat. Nah nanti Peduli Lindungi mungkin akan ditransformasi menjadi nama apa saya kurang tahu, itu nanti semuanya akan lewat situ. Terus yang di rumah sakit dinas akan ada antar mukanya juga. Menambahin sedikit juga Mas Hengki tadi ya tentang perbaikan data digital, misalnya beberapa image atau gambar itu sekarang sudah dimungkinkan. Sering terjadi restorasi foto, kita hanya dapat foto sobek, rusak, terbakar 30-40% itu bisa direstorasi karena ada data-data sebelumnya. Nah kembali lagi tadi kalau kita mengumpulkan data-data dari berbagai expert, dari spesialis, dari patologis yang lengkap, nanti resolusi gambar yang jelek pun akan bisa dibantu dengan AI atau machine learning untuk menjadi gambar yang utuh dan berkualitas. Ya, terima kasih banyak Pak Yahyo atas penjelasannya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi intinya untuk digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya telemedicine ini sedang in progress, tapi kita sudah on the right track gitu ya Pak Yahyo ya. Demikian Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan banyak pertanyaan di sini karena keterbatasan waktu. Terima kasih sekali atas antusiasme mengikuti acara ini dan juga banyaknya pertanyaan yang disampaikan. Kita telah sampai pada akhir dari sesi 1. Saya selaku moderator meminta maaf jika dapat kekurangan dan kesalahan dalam memoderatori acara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, baik yang di rumah ataupun yang hadir pada acara di tempat ini. Terima kasih sekali atas presentasi yang luar biasa dan menambah wawasan kita. Izinkan sedikit saya menyampaikan rangkuman pada acara sesi 1 ini adalah yang pertama, digitalisasi pelayanan dan pendidikan dengan segala manfaat dan keterbatasan atau tantangannya memang tidak terelakkan untuk kita laksanakan, tetapi aspek etik, legal tetap harus diperhatikan dan mematuhi aturan yang ada. Kemudian digitalisasi di bidang dermatopatologi memberikan manfaat yang banyak dalam bidang pelayanan dan pendidikan. Sebagian telah dilaksanakan tetapi sebagian masih dalam pengembangan atau masih dalam harapan. Kemudian digitalisasi pelayanan kesehatan khususnya di bidang dermatologi, misalnya dengan teledermatologi memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan memberikan banyak manfaat, tapi harus sangat difikirkan dan jangan sampai memberikan, menjadi pisau yang bermata dua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Hengki, Pak Yahyo. Terima kasih kepada moderator kita, Dr. Niken Trisnowati, Master of Science, SPKK Konsultan. Beserta pembicara Profesor Dr. Hardianto Subono, SPKK Konsultan, Dr. Hanggoro Tri Rinonce, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan, PhD, dan Bapak Surahyo Sumarsono, Bachelor Engineering, Master of Engineering and Science, yang telah memaparkan topik yang sangat menarik pada pagi hari ini. Baik,
kami sampaikan kepada moderator dan pembicara untuk melakukan sesi foto bersama. Untuk pembicara yang hadir melalui daring dapat menyalakan kamera dan akan kami pandu dari sini. Baik, kami mohon pembicara dan moderator untuk bersiap berfoto. Baik, akan kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara dan moderator yang telah bersedia untuk melakukan foto bersama. Sebelum memasuki sesi kedua, kami informasikan bahwa di akhir sesi ketiga akan ada pembagian door prize yang menarik bagi penanya terbaik di setiap sesi. Memasuki sesi kedua, sebelumnya marilah kita saksikan video menarik dari sponsor. The growth of pharmaceutical technology has developed from time to time, including the cosmetics industry. Nowadays, people are getting smarter to choose the best cosmetics product. PT Dion Pharma Abadi always committed to produce safe and high-quality cosmetics products. Established on September 30th, 2009, we dedicate to continuously serve and provide our customers the high-quality and safe cosmetics products. Located at Klaten, Central Java, Indonesia, PT Dion Pharma Abadi is a national pharmaceutical company licensed by the Ministry of Health in accordance with the recommendations of Indonesian Food and Drugs Association or BPOM and the Provincial Health Office of Central Java. PT Dion Pharma Abadi has also been certified by CGMP, Certificate for Drugs and Cosmetics, received halal certification from the Indonesian Muslim Council or MUI, and obtained quality management certification 9001 in 2015 from TUV. Our management and employees are committed to produce quality cosmetics products through Dion. D. Dedication to achieve high quality. I. Innovation to be the most advanced in cosmetics industry. O. Organization, which is focused in applying good manufacturing practice or GMP for each cosmetics production. And never forget to place customer satisfaction as our top priority. We also continuously improve our research and development department through our representative laboratories and never stop learning about new technology such as nanotechnology, liposome, and so on. We work consistently to fulfill our vision in becoming the leading high-technology cosmopharmaceutical company in Indonesia with international standards. Our quality control department constantly assures that our products have passed our high-quality standard. We are also equipped with high-technology instruments to do quality assessment, such as high-performance liquid chromatography or HPLC, spectrophotometry UV visible, Carl Fisher titration, and microbiology assessment instrument. Our microbiology laboratory guarantees that each cosmetics product is sterile and bacteria-free. To guarantee the consistency of product quality as well as quantity of market demands, our production is equipped with high-tech and large-capacity machines. Product innovation become one of the main goals for PT Dion Pharma Abadi. Recently, we have launched various products. PT Dion Pharma Abadi has also established good cooperation with other global cosmetics company, including OEM, original equipment
manufacturer, and ODM, original design manufacturer. With a mission to always be the first in high technology cosmetics development and to increase our customer satisfaction, PT Dion Pharma Abadi is the best partner and reliable choice for the cosmetics production in Indonesia.